Untuk mengetahui apa permasalahan dan tantangan dalam dunia pendidikan, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Retno Listiarti, pakar pendidikan. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang. Baik, Bu Retno, apa sebenarnya yang menjadi PR bagi Menteri Pendidikan yang baru saat ini? Ya, PR pertama terkait sebenarnya tadi yang dibebankan Nadiem dari Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Pertama memang saya membaca kalau dari beberapa berita kurikulum 2013 itu akan dievaluasi oleh Nadiem. Terkait kurikulum 2013 hendak dievaluasi itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Artinya kurikulum dalam proses pelaksanaannya memang harus dievaluasi. Namun kalau Nadiem memiliki PR berat dari Pak Jokowi terkait mengubah sistem, nampaknya Pak Nadiem harus menitik beratkan pertama, kalau mau ingin merombak kurikulum, itu sebaiknya kurikulum vokasi, pendidikan vokasi atau untuk SMK yang kita tentu saja ini kan untuk link and match-nya tadi itu penting memang. Karena kurikulum SMK ini memang butuh perombakan. Kemarin ketika kurikulum 2013, kurikulum SMK ini sebenarnya kurang disentuh ya, karena kurikulum SMK yang dirubah adalah pelajaran non produktif. Nah, sekarang pelajaran produktif inilah yang harus menjadi PR bagi Pak Nadiem, karena Pak Nadiem juga harus sadar bahwa saat ini Indonesia kekurangan guru mata pelajaran produktif ya untuk SMK, lantaran mereka lebih memilih kerja di industri dibanding menjadi guru karena gajinya lebih kecil dibanding kalau mereka ke industri. Nah, untuk ini maka kurikulumnya sebaiknya menyesuaikan kondisi Indonesia. Misalnya saja Indonesia negara maritim. Barangkali ini butuh SMK yang mengarah kepada kelautan, perikanan, pokoknya kemaritiman. Ini harusnya menjadi fokus agar kita bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang kita miliki sebagai negara kepulauan. Kemudian selama ini tuh enggak gitu, justru Indonesia ini lebih SMK Indonesia itu lebih kepada mesin, lebih kepada teknologi IT dibanding sebenarnya kelautan, perikanan yang justru itu adalah limpah ruah dari kekayaan alam kita. Yang kedua, menurut saya ini kurikulum di daerah seperti untuk termasuk pendidikan tinggi ya, bagaimana untuk SMK terkait pertanian untuk wilayah-wilayah Indonesia yang di pegunungan dan industri itu harusnya disesuaikan juga gitu ya. Jadi perguruan tinggi di mana letak secara geografis lebih mengarah apakah ke laut, ke gunung atau ke industri, harusnya itu juga mengubah kondisi gitu. Kalau memang jadi ada kekhususan gitu ya dari wilayah sehingga anak daerah nggak perlu lari ke kota atau nggak perlu lari ke Jakarta, tapi membangun daerah. Nah, kemudian berikutnya yang PR kedua adalah program Perpres yang PPK, penguatan pendidikan karakter. Sesungguhnya ini mati suri. Barangkali ini penting bagi Pak Nadiem untuk membenahi ini, lantaran ini contohnya di kekerasan di pendidikan yang justru semakin tinggi. Nah, itu bagaimana kemudian peran dari pendidikan karakter ini menurut saya adalah PR tersendiri. Nah, terkait dengan aplikasi, saya rasa aplikasi tidak boleh menggantikan peran guru. Karena proses pembelajaran itu memang lebih tepat adalah interaksi langsung, saling bertatapan gitu, ada proses, ini terkait mendidik karakter tadi. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu kan taman. Tapi taman itu taman nyata, bukan taman digital. Jadi ini juga penting menjadi PR agar cara guru mengajar seperti tadi sudah dijelaskan ya dari paparan sebelumnya bahwa cara mengajar guru 25 tahun terakhir dari hasil riset memang tidak berubah. Nah, tetapi ini berkaitan juga kan dengan sarana prasarana yang memang juga tidak memenuhi. Demikian. Baik, Bu Retno, kalau kita melihat begitu ketika Nadiem ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan, ini ada banyak yang terkejut begitu, tetapi banyak menanti apa yang akan dilakukan. Teknologi ini menjadi kekuatan Nadiem, tetapi apakah ini bisa berdampak banyak untuk perubahan di dunia pendidikan? Apalagi juga salah satunya Jokowi menginginkan ada peningkatan SDM dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 begitu. Tapi kalau tadi Anda sudah memaparkan berbagai permasalahan, belum lagi angka putus sekolah, pemerataan, tenaga pengajar, tadi juga masuk dalam kurikulum. Nah, ini kira-kira apakah memang ini yang akan menyelesaikan sebagai kekuatan Nadiem ini tadi, Bu Retno? Tidak seluruhnya bisa diselesaikan lewat teknologi sebenarnya. Tapi kalau link and match ya saya setuju, karena lulusan SMK kita ini banyak yang kemudian tidak siap pakai. Tidak siap pakai mereka sebenarnya kalau Pak Nadiem mau masuk ke sekolah-sekolah, ini mayoritas SMK apalagi swasta itu tidak memiliki lab, bengkel
itu nggak punya. Lalu bagaimana mereka membangun skill atau keahlian. Nah ini penting nanti dievaluasi, kalau SMK-SMK tidak memiliki itu harusnya ditutup. Karena ini kan juga akhirnya anak-anak SMK ini istilah mereka adalah SMK-nya sastra gitu, karena nggak pernah praktek mereka. Nah ketika kemudian mereka masuk ke dunia kerja, ya jelas saja mereka nggak siap pakai. Ini penting betul memang dibenahi dan bisa dengan bantuan teknologi ya, digital dalam hal ini saya rasa teknologi yang ingin dikembangkan Pak Nadiem itu bisa saja, tapi fokusnya memang harusnya ke pendidikan vokasi. Tapi untuk PAUD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi mungkin masih bisa juga gitu. Ada sebagian yang bisa digunakan itu. Tapi saya rasa PAUD, SD, SMP, SMA itu harus dengan pendekatan-pendekatan lain. Contoh lain misalnya tadi saya sepakat soal putus sekolah ya. Putus sekolah di Indonesia itu tinggi karena lama belajar di Indonesia untuk perempuan hanya 7,9 tahun, artinya nggak lulus SMP. Sementara untuk untuk anak laki-laki adalah 8,5 tahun. Artinya juga nggak lulus SMP, karena SMP untuk lulus kan harus 9 tahun. Nah tahun ini pemerintah RPJMN untuk 5 tahun ke depan adalah meningkatkan menjadi 9,1. 9,1 berarti lulus SMP gitu. Dan ini harus dihadapkan dengan fakta bahwa SMP negeri itu kurang. Jadi putus sekolah terjadi karena jumlah SD mencukupi, tapi begitu SMP-nya kurang. Contoh misalnya Bogor, dia punya 260 SD negeri, tapi begitu ke SMP hanya punya 20 SMP negeri. Nah ini Jakarta punya 2000 SD negeri, tapi begitu SMP cuma 350. Jadi jumlah ketimpangan inilah yang mengakibatkan akses di daerah-daerah untuk mengakses pendidikan juga menjadi kurang, karena sekolah-sekolah negeri ini adalah sekolah pilihan terutama untuk kelompok miskin. Jadi mereka kalau ada jauh di kampungnya, jauh dari kampung sekolah negeri, ongkosnya mereka nggak kuat gitu. Nah itulah kenapa jumlah ini juga harus ditambah infrastruktur ya sekolah negeri, apalagi pemerintah sudah 3 tahun menerapkan sistem zonasi pendidikan, zonasi murid. Kalau zonasi murid ya jumlah sekolah negeri SMP dan SMA terutama harus ditambah. SMA ini jumlahnya sangat sedikit, jadi bentuknya kayak piramida ya. Jadi ini mungkin PR juga untuk Pak Nadiem menyelesaikan. Baik, ini banyak sekali begitu ya Bu Retno, PR yang menjadi PR begitu bagi Menteri Pendidikan yang baru. Kita lihat apakah dalam 100 hari sesuai dengan permintaannya ia bisa memetakan segala permasalahan ini dan juga bisa mencari jalan keluar untuk memperbaiki dan membawa perubahan di dunia pendidikan Indonesia. Terima kasih Ibu Retno. Amin. Ya, terima kasih Ibu Retno Listiarti, pakar pendidikan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami.